Ini rata-rata orang Bugis di bawah ini. Iya. Toke. Assalamualaikum. Selamat malam. Mbak Rita, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Oke. teman-teman, apa kabar? Baik. Seperti biasa. Iya, alhamdulillah. Cuman ingin menyapa-nyapa aja, soalnya sering sekali mau minta naik, belum sempet sekarang naik. Alhamdulillah. Cuma ingin menyampaikan salam, sehat-sehat dan terus berjuang. Masya Allah. Amin. Screenshot buat kenangan nanti. Kapan lagi nih naik sama Bang Zuma gitu kan? Ya nanti insya Allah bulan habis lebar hari raya mungkin kita ada kegiatan di Makassar. Mudah-mudahan bisa ketemu ya Bang Zuma ya. Amin. Insya Allah. Makassar di mana Ki Bu? Bu Rita. Enggak, kita mau ada acara rakor dengan Ray seluruh Indonesia. Oh ini. Oh Rita. Kirain siapa tadi? Rita Ray Bang Zuma. Sorry. Iya, sorry. Ini sahabat saya ini, sahabat lama. Masya Allah. Gimana Pak Menteri kemarin, Mbak Rita? Iya, kemarin tuh kita ada rakor untuk perluasan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Indonesia. Kemudian ya saya sempat mempromosikan itu rumah Hobbit Bolangi. Goa. Masya Allah. Kemudian beliau bilang ya udah nanti kita atur agenda, nanti kita datang ke sana kita lihat gitu. Masya Allah. Bapak Menteri Sandiano, siapa namanya? Sandiaga Uno. Sandiana Uno. Sandiaga Uno. Nomor uno. Insya Allah bulan awal Maret, saya mau promosi lagi tuh Bang Zuma ke Berlin kalau ada materi promosinya rumah Hobbit. Boleh. Siap. Iya deh. Alhamdulillah go internasional. Iya, Internasional. sampai di sana kalau Kabupaten kita Goa. nggak maksimal mempromosikan sayang Bang Zuma karena kita udah sampai di sana gitu. Iya. Mbak Rita yang baik hati. Amin, Masya Allah. Ya, begitu aja. Selamat berjuang semuanya, sehat-sehat. Kita saling mendoakan Bang Zuma dengan Amin. yang ada di Iya, Komando. Mbak Rita, Masya Allah. Insya Mbak Rita Allah. ya. Habis hari raya mungkin kita bisa ketemuan di Makassar ya Bang Zuma di Amin. hotel. Claro. Ya, Oh iya. di tempatnya Bang Raymond Arfandi. Siap. Sekarang Sulsel Pak siapa namanya? Ini Mahmud. betul. Mahmud. Ya, Betul. senior saya itu. Iya. Kampus. Kemarin waktu acara Rakernas ketemu juga, terus saya juga udah sampaikan. Cuma dia bilang gini, kenapa Abang Zumamu nggak mau ikutan di kita di Ray? Saya bilang udah di Himpera, udah biar aja dulu nyaman-nyaman di Himpera. Kata siapa? Bang Mahfud. Dia nggak tahu Bang Suma, tapi pas jumpa saya itu pasti dia tertawa tuh. Saya ceritain, terus saya kasih lihat fotonya Bang Zuma kan. Oh iya saya kenal ini, tapi dia nggak ada di Ray, katanya gitu. Iya. Kita di Himpera. Saya bilang biar aja dulu lah dia Bang Zuma nyaman-nyaman di Himpera dulu, nanti kalau udah mulai berkembang kita Belajar dulu. Ray kan itu skala besar, Mbak. Allahu Akbar. Justru sekarang Ray itu lebih terkonsentrasi ke rumah FLPP, rumah bersubsidi. Oh iya. Jumpa dong kita. Iya, ini permintaannya Pak Menteri Basuki untuk kita lebih fokus ke rumah rakyat gitu loh. Oh, siap. Iya. Oke deh.
Oke, saya boleh. Semoga lancar. Saya mau ada kegiatan lain. Mudah-mudahan sehat, Bang Zuma. Nanti kita komunikasi untuk materi promosi ya, Bang Zuma ya. Baik, Mbak Rita. Makasih. Ya, terima kasih sudah dinaikkan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Kenapa ya akun Oten ini di privat semua? Ayo para orang yang di bawah jangan malu-malu kalau mau naik. Naik aja mumpung ada Gurunda di sini. Ray itu real estate perumahan, asosiasi perumahan yang besar di Indonesia itu kan Ray. Ray. Saya ini sebentar. Ya, selamat malam, Bang PHB. PHB, selamat malam. PHB Dream, selamat malam. Lucu orang dimainin. Para popok naik semua. PHB Dream, selamat malam. Saya hitung sampai 100 ya. Astagfirullah. 95, 96. Andre Bawi. Belum sampai 100 dah keluar duluan. Tadi nggak ada Bang Zuma, menanya-nanya Bang Zuma. Sekarang Bang Zuma udah di sini, naik nggak ngomong. Gimana sih Oten ini? Iya tadi. Mana Tadi Gurunda? banyak yang cari. Iya, Maka ada tadi yang pada bilang sibuk. akun Mana Gurunda? Pilih. Para orang Gile. itu ini biawak. Dia. Biawak, biawak yang sudah sepuh, yang kulitnya udah seperti kulit sepatu. Jelaskan itu Popo, Bang Zuma. Popo itu banyak yang minta dijelaskan di bawah. Kalau Popo itu hantu seperti apa ya kalau di Jawa itu ya? Kuyang. Kuyang. Itu Popo. Banyak Popo di bawah. Balau apa Bang? Ini ada tamu ini. Tebok, selamat Itu malam. tikus. Tikus. Banyak macam kalau di bawah, berarti ada tikus, ada biawak. Pergi. Lah. Ini tadi banyak yang kangen sama Bang Suma. Giliran Bang Suma bersuara, pada diem, pada berhala. Grogi sama Gurunda Zuma. Typing panjang-panjang ya, begitu naik mulutnya terkunci. Kata Bang Suma masih mau kau datang besok. Semoga datang besok. Oke dong. Bunda Dara naik, monggo ada yang mau disampaikan penting kayaknya. Sebentar. Assalamualaikum Bunda. Mbak Dara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Mau minta doanya ya Bang Jumat yang mimpin buat Mbak Josel, kan tadi habis selesai operasi. Mbak Josel. Oh. Iya. Iya, Ukti, kita selalu mendoakan beliau. Orang baik. Semoga segera disembuhkan, diangkat penyakitnya. Insyaallah. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Dara. Ya, kita semua di sini mendoakan yang terbaik buat kesembuhan beliau. Semoga diangkat penyakitnya. Amin. Dan dimudahkan segalanya, mungkin dari segi ekonomi mungkin insya Allah nanti akan adalah dari kita sedikit bantuan moral dan dari kita. Amin. Mbak Josel kan maunya kan ditemenin sama saya ya, tapi saya sendiri tuh masih nggak kuat. Ke rumah sakitnya saya masih nggak kuat, masih trauma sama almarhum suami ya.
Yang sabar, Mbak. Iya. Berbanyak zikir dalam hati aja Mbak, menghadapi kenyataan. Iya, terima kasih. Semangat buat mbaknya ya. Iya. Maaf ya, tidak bisa bicara banyak saya. Oke. Enggak. Banyak zikir aja Mbak. Mbak Ya, istirahat aja dulu, istirahat. Iya, Mbak. Insya Allah kita semua mendoakan yang terbaik buat kesembuhan. Yang di Malang kan ini Amin. kan pada di rumah sakit ya sama Mbak Josel. Bang Yusuf PI mungkin besok. Saya ini di Surabaya sama Opung. Istirahat banyak, Mbak. Baik. Iya. Terima kasih. Kita yang jauh cuma bisa mendoakan yang terbaik ya Mbak ya. Truth in Jesus. Aduh, itu di bawah. Siap, makasih ya Kak Dara atas penyampaiannya. Baik. Terima kasih banyak. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Dara? Sudah tidak ada, cuma cukup minta doanya saja buat Siap. teman kita ya. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, Kak Dara. Kami semua selalu mendukung Mbak Josel. Amin. Terima kasih banyak. Maaf ya Siap. atas semuanya. Ya. Mungkin maaf ya saudara-saudara kita semua ya, mungkin kita luangkan waktu sejenak, kita bacakan suratul Fatihah buat kesembuhan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iya. Iya. Amin ya Allah. Semoga UT sedikit Amin ya Allah. bacaan dari saudara ini, insya Allah meringankan. Insya Allah akan mencabut sakit beliau dan apapun yang mungkin yang terjadi pada Allah akan memberikan yang terbaik buat beliau. Kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bisa berikhtiar dan meminta kepada beliau masalah obat itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada satu kekuatan pun di dunia ini melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak henti-hentinya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sakitnya itu menggugur dosanya ya Mbak ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Insya Allah. Oke. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat nih Mbak Ukti ya. Semangat buat Mbak Dara ya. Jangan patah semangat. Ya. Kalau ada hotel yang mau naik silakan naik. Ajukan permintaan. Itu tadi truth in Jesus tadi tuh mana tuh? Selamat malam, Osur Torok. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi gini Bang, saya mau bertanya. Iya Bang. Monggo. Jadi kan saya nonton live dari Teteh Mikana kan. Jadi gue lihat komentar-komentar semua, pas gue cek, kenapa ya Teh nggak mau debat sama Bang Juma kayak gitu kan? Terus gue cek lagi, Suara kecil Bang. maaf. Iya. Gimana Bang?
Ya gimana bang? Lanjut bang. Jadi begini bang kan, saya cek, emang siapa ya Bang Juma kataku kan. Terus gua cek jari gua, Bang Juma terus. Oh ternyata ini Bang Juma ya katanya. Terus gua lihat komen-komen Mikana itu, emang dia nggak mau debat sama Bang apa mau kena mental dia Bang? Dulu pernah membahas tentang antikristus. Iya. Iya Bang, makanya saya lihat dulu Bang. Jadi saya lihat dia itu memang kenapa ya? Kalau di apanya itu? Ya bang, apa bang? Poinnya aja bang. Gimana bang? Kemana ini orangnya? Ya, saja turunnya Jos. Kalau emangnya apa? Turun. Oten yang mau diskusi silakan naik. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat telepon sebentar ya. Sekretaris API nelpon, bentar ya. Wih mantap. siap. Biasanya guruna angkat barber loh, Ikhwan. Ini angkat telepon tumben banget. Bang Kores waktu kalau ke sana pasti diangkat-angkat sama beliau. Banting. Iya, nggak apa-apa aku ada rawa rontek. Banting pisah nyatu lagi, banting pisah nyatu lagi gitu dia. Ini mana akhi Iman? Katanya ada yang mau syahadat hari ini. Jadi enggak? Waduh, telat Tadi habis isya, Bang. Oh udah, oh alhamdulillah. Mantap. 2 orang tadi Bang Kores langsung. 2 orang, wah keren, makin berkurang. Ini aku masih nungguin data populasi agama Indonesia dari Kemenak belum keluar. Terakhir kan sampai 2022 tuh Ikhwan. Alhamdulillah Islam naik 1, sekian persen. Kristen Katolik itu turun sekitar 0,66% gitu kan. Mantap lah. Alhamdulillah. Ada yang panas nggak tuh? Ini loh, itu 1% itu bisa 1 sampai 10 juta orang loh. Iya, kan kita kan dikalkulasikan dari jumlah keseluruhan memang Bang. Iya. Itu yang terdaftar Bang Kores ya. Panas. Ini datanya ada di sini nih. Aku kasih lihat dulu ya. Ini datanya dari kemenak.co.id. Loh, kok terjun bebas ini? Teh. Tunggu ya. Siapa tahu aku dibilang bohong-bohong kan ya. Siapa tahu aku dibilang bohong-bohong, nggak percaya gitu kan. Oke. Oncom katanya. Duh. Di mana ya gue taruh? Di bawah laci mungkin Bang. Kebanyakan paper nih. Kayaknya di bank aku taruh nih. Tunggu ya. Bawa bantal paling bang. Enggak, ini di bank nih aku taruh nih. Oh, ini. Coba
Ada naik pangeke HK. Turutin Yesus naik. Akunnya privat itu bang, nggak mau naik dia. Sini kita ini dia. diskusi santai, nggak mau. Ini ya. Masya Allah. Nah ini jadi Islam dari 2019 sampai 2022. 86%, 86,69%, sekarang menjadi 87,40%. Mantap ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah terus ini yang kuning Kristen 2019 7,60%, 2022 3,12%. Mantap. Salah, 7,47%. Nah itu ya. Jutaan Kurang itu, Bang. dia berkurang 0,27. Iya ini bisa ratus ribu sampai jutaan ini. Sampai jutaan Ini itu, yang Bang. Katolik sekarang. Katolik X. Ini 3,12% berkurang 0,05% 2022. Hidup api nggak sia-sia. Iya nih, semenjak ada api nih, nambah terus. Nggak sia-sia dengar berdirinya api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocul. Waalaikumsalam warahmatullahi Wakil wabarakatuh. Oten jawab. Mereka bilang itu gara-gara umat muslim banyak kawin, jadi banyak anak. Jadi kalian tambah banyak karena kalian cetak anak lebih banyak daripada kami. Nah kalau ini terus yang berkurang ini banyak mati. Gimana? Banyak mati. Itu memang nggak berkurang, Res. Cuman naiknya dikit. Itu kan persennya yang berkurang. Jumlahnya kan nggak. Iya jumlahnya emang enggak gitu. Cuma kan kalau kita cek ke populasi kan, misalnya kita contoh ke sini, ini yang berkurang nih. Populasinya naik juga, cuma naiknya dikit. Itu kan dari dulu kalau aku bahas mereka bilangnya gitu. Iyalah kalian banyak cetak anak, kami dikit. Ya itu kan di Aceh tuh. Di Aceh berkurang dia, 1000, berkurang 1000 dia di Aceh. Dia. Oh, Riau 30 ribuan berkurang. Nambah deh ini masalah. Ya. Cuman ya itu dia bilang banyak ini, mereka ini kan banyak yang nggak nikah ikut Paulus. Oh ini di Lampung dari 129.000 jadi 121.000. Berapa tuh? 8.000 berkurang, buset. 8.000 bayangin, 8.000 berkurang. Kayak mana tuh? Pindah ke Jakarta supaya jadi maling motor. Bangke lah. Enggak, Ginting dulu bilangnya gitu. Chandra Ginting dulu bilangnya gitu. Ya iyalah dia bilang. Wih, Jawa Tengah berkurang berapa nih? 601.000 menjadi 593.000. Berapa tuh berarti ya? 8 ya, 8.000 ya, 7.000 lah ya, 7.000-an berkurang. 7.000-an. DI Jogja. Oh ini nih, Jatim 686.000 menjadi 679. Ini berarti 7.000. Wah, buset dah. Kan udah dibilang. Karena mereka mengikuti jejak Paulus. Jadi banyak yang nggak nikah. Terus belum lagi ditambah yang lagi bete. Nah, lu nggak hitung karena lagi bete kan berkurang orang. Nih, tapi bagus juga sih kalau banyak lagi bete di sebelah kan, lama-lama kan habis. Tuh ada 90% Kristen KTP kata pendeta Puas. Ya emang juga di gereja juga nggak belajar kitab juga mereka, cuma di ini
Sulawesi Selatan ya, ini kandang Gurunda nih, 700 jadi 688, 11.000 berkurang. Allahu Akbar, mantap. Jabar itu yang tanya Jabar Bang Gores. Jabar Malukunya mana Jabar? turun kalau nggak salah. Jabar naik, Jabar. Ya nanti besok mereka akan campaign. Udah kita cetak anak yang banyak. Karakan muslim. Kahin yang wanita-wanita muslim. Itu kan ya mereka. Nggak, itu pengaruh, itu Ih, pengaruh. parah juga ini Sulawesi Barat juga turunnya kenceng banget. 231 jadi 192.000. Widih. Pedih. 40 ribuan tuh ya. Iyo. Kali. Di Kaltim itu ya Bang? Sulawesi Barat, Sulbar. Barat ya. Nah ini terus kan di tahun 2022 itu kan bertambah 4 provinsi ya di Papua. Jadi ada Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Jadi ketika pembukaan provinsi ini, Papua Pegunungan krestennya 1.300.000, Papua Tengah itu 900 gitu. Kalau Islamnya Papua Pegunungan 27.000, bayangin. Ini belum ada tamu, Oten tenang aja, kalau ada Oten nanti ya naik. Itu tuh kebenaran tuh, kebenaran. Nih siapa? Nggak Rahul bisa ini. itu. Kebenaran nggak bisa dijambak itu. Privat. Ya, selamat malam Bang Rahul. Ya sebenarnya daerah Papua terutama yang pegunungan tuh memang kita kurang sekali ya. Daerah, apa tuh namanya? Yang kemarin masjid dibakar kan? Daerah yang kemarin masjid terbakar tuh nampaknya memang butuh kores untuk dikirim ke sana nih. Oh ya memang itu masjid dibakar di sana tuh. Iya, Puncak Jaya. Puncak Jaya. Oh, Iya, tahun iya. kapan tuh kejadian tuh? Lo baru beberapa minggu yang lalu. Apa aja lu? Innalillahi, serius masjid dibakar. Loh, masa lu nggak tahu? Nggak tahu. Coba Lu lu udah angkat search. beritanya. Lu search masjid dibakar di Puncak Jaya. Sampai sekarang belum ketahuan pelakunya. Bulan 12 kemarin dibakar. Anjir. Puncak Jaya itu berarti Papua mana tuh? Papua ini pegunungan. Tengah dia. Oke. Ya. Ini masjid. Hati-hati kena pasar nanti di sana. Ada busur tiba-tiba melayang. Apa pakai kirim kores lah, kok susah. Bang Kores saja perwakilan. Gedang amunisi literasi Islam. Udah disapa tadi tamu, nggak ngomong. Ini masjid di Papua, di Puncak Jaya. Tanggal 30 Desember. Diduga dibakar orang, polisi turun gunung. Jadi yang Abis itu ambus banget itu. Abis itu. Iya, jadi dibakar sama pelakunya yang meminum cap tikus. Jadi ditemukan bukti minuman cap tikus. Wah. Waduh. Pemabuk. Tapi nggak apa-apa, nanti dibangun yang lebih megah. Masa? Harusnya ya. Ini 1 botol minuman alkohol cap tikus. Pelakunya. Tapi nggak mungkin juga orang mabuk bisa bakar masjid ya. Ini setengah sadar lah. Iyalah, mereka pun kalau Ini siapa ini nulis hoax nih? Udah di Detik News hoax lagi. Lu search saja. Lihat aja. Guncang. Ya, cuman ya itu beritanya kurang tersounding gara-gara kalian nggak ikutan sounding. Jadi memang di daerah Puncak Jaya ini kan agak rawan ya, karena memang KKB itu kan paling banyak di sana. Itu daerah-daerah rawan tuh Puncak Jaya. Ya itulah kita memerlukan kores untuk dikirim ke sana. Ya, ini ada Bang Gugum. Selamat malam. Bang Gugum, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Kristen, Ya, Islam, monggo. Bang? Saya dari Nasrani, Pak. Nasrani. Nah, udah tahu gue dia siapa. Ya, monggo ada yang mau ditanya.
Oh iya, kebetulan ada Bang Juma nih, saya hanya mau nanya. Tadi saya discuss dengan beberapa oten ya tentang masalah Injil apokrif dan Injil kanonik. Karena saya jujur tidak mengimani Injil kanonik, saya mengimani Injil yang mereka sebut apokrif gitu. Permasalahannya di sini Bang Juma ya. Memang saya baru menemukan satu kitab Injil di Pseudo Matthew yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma, tetapi beliau ditemani sama Yusuf. Jadi garis besarnya kan sama dengan Muslim ya. Apakah ini termasuk kesamaan teks ini? Taruhlah ini teks ya. Dan di sini juga disebutkan bahwa ayah kakeknya Nabi Isa itu adalah Yoahim, neneknya Hana. Apa ini benar yang disebut dengan Al Imron? Begitu Pak? Hanya konfirmasi aja Pak. Gurunda masih nelpon? Iya, mungkin lagi nelpon Bang Gores. Bang Juma. Lanjut Bang Gores. Apa aku pertanyaannya aja nggak nangkep? Apa tadi pertanyaannya? Dia Nasrani, dia percaya Injil yang apokrif. Iya, dia percaya Injil yang apokrif. Terus pertanyaannya? Bang Gugum, pertanyaannya apa Bang Gugum? Oh ya, jadi di Injil apokrif ini salah satunya di Injil Gospel Pseudo Matthew itu ada narasi yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma, tetapi di sini ditemani oleh Yusuf. Saya memandangkan dan komparasi dengan apa yang di kitab Muslim, kok sama ya gitu ya. Sementara saya debat dengan orang Oten itu tidak mengakui bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma saat musim panas. Padahal yang saya ketahui juga itu ada juga pertentangan antara Lukas dan siapa gitu. Yang satu di kandang domba, yang satu di palungan. Itu Pak, intinya pertanyaan saya. Kok ada kesamaan narasinya dengan Injil Pseudo Matthew gitu? Oh, Al-Quran ini ya? Betul, betul. Ya, Gospel of Pseudo Matthew itu baru ada di abad ke-7, di sekitaran tahun 800-an, atau paling awal itu di tahun 600-an atau 625 lah di situ. Artinya apa? Ini adalah kawan-kawan Kristen yang mereka mencoba membuat Injil versi mereka, tapi basisnya itu dari Al-Quran gitu. Dia nggak ada di awal-awal abad ya, dia di abad ke-7 dia. Lahirnya barengan sama Al-Quran. Itulah kenapa jadi Gospel Pseudo of Matthew ini mencoba untuk membenarkan kisah yang di dalam Al-Quran, tapi dengan mengawinkan terhadap apa yang ada di dalam Gospel terdahulu gitu. Sehingga ketika dilahirkan di pohon korma ada Yusufnya gitu. Kalau di dalam Islam itu sama sekali Sayyidah Maryam ini nggak punya suami, nggak tahu pentingnya apa gitu. Kalau di dalam Islam itu kita nggak tahu pentingnya apa itu. Ada apa Siti Maryam punya suami itu pentingnya apa gitu loh. Di kita nggak ada kayak gitu, my bre. Alhamdulillah. Ya karena saya juga sepahamnya gini kan ya, di pemahaman kami juga Yusuf itu bukan suaminya, beliau adalah teman dari bapaknya Maryam, yaitu Yoahim gitu.
di sini juga tertulis ada nama Yohahim dan Hana sebagai kakek dan neneknya Nabi Isa. Apakah sama gitu? Kalau di kami ya, kalau di kami yang harus dipahami itu ada dua sumber mengenai nasabnya Nabi Isa alaihissalam gitu, dan itu merujuknya langsung ke Daud gitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini keturunannya Nabi Daud alaihissalam. Jadi nggak tahu tuh si apa Yosef dan kakek neneknya itu di kita nggak ada, asing itu. Ini ya, ini aku kasih datanya. Tunggu sebentar. Nasrani peribadatannya itu gereja ya, Bang, siapa tadi, Bang Gugum? Ah, ini dia. Bukan Kristen, bukan, tidak ada gereja di kami. Oh, Nasrani nggak ada gereja. Dia kocak, dia Nasrani, dia bukan Kristen dia. Iya. Terus halaman berapa nih? 767. untuk peribadatannya gimana itu? Untuk umat Nasrani itu seperti apa, Bang? Nah itu datanya, Bang Kores. Seperti yang Nabi Isa ajarkan, kami juga sembahyang sampai 3 kali, itu aja. Nah ini ya, ini datanya di Al-Bidayah wan Nihayah jilid 2 halaman 767. Di sini dikatakan mana dia? Kemudian dia ini Allah memberi keutamaan kepada rumah yang suci, baik yang bernaung di dalamnya. Mereka adalah keluarga Imron, dan yang dimaksud dengan Imron di sini adalah ayahnya Maryam. Radallahu anhu. Muhammad bin Ishaq berkata, ini dalam kitabnya Tariq At-Tabari, dia adalah Imron bin Basyam bin Amwan bin Munsya bin Hazkiyah bin Azyak bin Mautham bin Izariyah bin Amsyah bin Yawus bin Aziyahu bin Yaram bin Ibnu Yufashat bin Aishi bin Aban bin Rabaam bin Sulaiman bin Daud. Gitu. Nih, keturunan Daud dia. Dan dia nasabnya dari, untuk mencapai ke keturunan Daud, dia nasabnya dari Siti Maryam, itu bukan dari bapak tiri. Karena baik Yahudi dan Islam, kita tidak mengenal nasab yang datang dari anak angkat gitu. Oh, bukan dari Yusuf ya, tapi memang dari Maryamnya langsung. Sehingga kita nggak perlu capek-capek sosok Yosef gitu loh, atau siapa Yusuf gitu, supaya Nabi Isa ini adalah keturunan dari para nabi-nabi gitu. Karena memang Siti Maryamnya sendiri itu udah keturunan Yehuda, keturunan Daud itu. Udah kelar perkara. Apalagi? Oh, iya, di sini juga dikatakan ada namanya kayaknya Yoahim dan Hana. Namanya ibunya Siti Maryam itu Hana. Apakah sama gitu? Yoahim dan Hana. Enggak, kalau di kami ayahnya Siti Maryam itu Imron namanya. Kalau istrinya nggak tahu siapa. Iya, di kami Hana istrinya. Iya, di kami suaminya Imron gitu. Istrinya belum tahu, belum dapat literasinya. Jadi kalau iya.
tarik ke teks itu justru duluan. Oh, istrinya Hana juga. Oh ya udah, itu istrinya Hana juga. Jadi istrinya Hana, tapi suaminya Imron, bukan Yoakim. Oh baik. Jadi secara teks ini memang duluan Quran, bukannya Injil ini ya? Bukan itu ya? Iya, ini datanya di sini. According to the research of G. Giselle and R. Bayers in 1997, the archetype of the Gospel of St. Matthew, Recencio A dates to 800 AD. Berarti abad ke-9 kalau kayak gini, Bre. Iya, abad ke-9 ini. And the composition date to the first half of the 7th century maybe to around 600 and 625 Anno Domini gitu. Giselle writes the Joachim representation in Shadow Matthew is meant to evoke the model figure of Merovingian nobleman. This one, according to Giselle, being Dagobert I during his reign 629 to 639 gitu. According to the Berthold, the composition date of the Gospel of St. Matthew is around 655 Anno Domini at the earliest, yang paling awal 650. Jadi ya kisaran situlah, kisaran itu ya. Bukan, kalau 800 itu jatuhnya abad ke-9, karena kalau tahun 600 abad ke-7 gitu. Ya ini, jadi ini data karbonasinya gitu. Makanya ketika Islam muncul, Nasrani Jazirah Arab itu terguncang dengan pernyataan yang sangat kontras dari apa yang mereka imani gitu. Oh itu tadi dengan di bawah ada ya katanya. Bang Gugum katanya mau mu'alaf. Iya Bang. Ini toko Bang, bukannya Maryam itu satu keturunan dengan Harun suku Lewi dalam bukan dari Daud suku Yehuda. Itu kalau ngambil nasabnya dari Perjanjian Baru, Ikhwan. Karena kan kerabat sama Elizabeth. Tapi kalau kita ngambil dari literasi Islam, terutama yang aku bawain Al-Bidayah wa Nihayah, ini karyanya Imam Ibnu Katsir yang mengumpulkan semua sejarah tentang Islam dari para guru-gurunya. Siti Maryam itu keturunan Daud. Itulah kenapa sangat make sense sehingga Siti Maryam ini terjaga kesuciannya. Dia selalu perawan, nggak pernah punya suami gitu. Ini Bang Dewa mau naik ini. Dan itu apa ya, Imam Ibnu Katsir itu adalah mufasirnya imamnya para mufasir. Mungkin kalau dari Perjanjian Baru juga saya tidak yakin ya. Kenapa? Karena di Perjanjian Baru itu tumbang tindih. Contoh, Yudas itu dalam pasal 1:14 itu sesungguhnya Tuhan telah datang dengan beribu orang-orang kudus. Tapi anehnya narasi ini diambil dari Injil Apokrif, itu Injil Henok 1-9. Dia anggap Apokrif, tapi dia pakai di PB, makanya saya nggak yakin gitu Pak. Ya gimana tuh? Ini aja nih. Ini Bang Dewa Syahadat aja udah. Mungkin ada siapa yang banyak kesamaan gitu dengan yang sebentar menurut pandangan Bapak Injil yang Apokrif itu bagi Muslim bagaimana? Pandangan. Kami itu segala sesuatunya di dalam Islam itu harus bersanad gitu. Bersanad itu begini simpelnya. Ini dari siapa? Kayak gitu loh.
Makanya buat kami, misalnya kita lihat konsep ketuhanan agama-agama, kami tuh nggak ada meninggikan atau merendahkan, ya sama aja semua. Begitu juga dengan Injil kanonik maupun apokrifa, itu di mata kami semua sama gitu. Ini sumbernya dari siapa? Selama bisa membuktikan sumbernya dari siapa, maka itulah yang kita hargai lebih tinggi gitu loh. Nah selama ini ketika kita mengkaji apokrifa sama kanonik, itu nggak tahu siapa yang nulis, dari siapa gitu loh, saksinya siapa penulisan tersebut, kayak gitu-gitu. Nah itu jadi membuat apokrifa ya sama aja seperti kanonik gitu. Bang Deo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana Pak Gugum? Sehat kabarnya Pak Gugum? Pak Gugum? Iya sehat Pak. Alhamdulillah. Katanya dengar-dengar panuan ya. Sekarang udah sembuh. Gimana Pak Gugum? Apalagi yang meragukan di dalam Islam Pak Gugum? Beliau ini Bang Kores ya, Iwan Bila. Beliau adalah salah satu pengurus anak yatim, luar biasa. Beliau luar biasa dengan mengurus banyak anak yatim, memberi makan, menyekolahkan dan lain sebagainya. Wih keren. Dewa anggap itu keren. Silakan Bang Gugum, apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam? Iya Bang, saya lagi belajar masalah pewahyuan dan kesamaan tentang kitab suci kami dengan Quran gitu. Dan makanya saya masuk forum ini ya, saya ingin memantapkan dan mencari kebenaran berdasarkan ayat-ayat kami yang ternyata ya di Muslim itu banyak kesamaan daripada di pihak Khoten. Saya kemarin diserang habis sama pihak Khoten karena perbedaan pengimanan ini. Tapi kalau di sini ya tidak ada hujatan, tidak ada apa, malahan ada dapat pengetahuan gitu. Kalau hujatan, insya Allah Muslim itu bisa menempatkan kepada sesuatu yang benar ya. Ketika musuhnya itu menghujat, kami akan balas dengan menghujat. Ketika dia menunjukkan ajaran kasih, kami akan menunjukkan akhlak kami sebagai seorang Muslim itu seperti apa. Tadi ada sedikit menanyakan mengenai soal hadis. Kemarin Dewa sudah menjabarkan mengenai soal hadis, ya kan? Bagaimana barometer kita untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak? Dewa ulangi lagi sekali lagi, tergantung itu dari jumlah periwayatan. Kalau yang meriwayatkan satu orang itu namanya goib. Kalau yang meriwayatkan dua orang itu namanya ajis. Kalau yang meriwayatkan tiga orang namanya masyhur. Tapi kalau yang meriwayatkan sampai ribuan orang itu bisa dikatakan sebagai mutawatir. Dan tergantung dari lafaz namanya, apakah sama atau berbeda, dan tergantung juga dari sanadnya itu. Apakah sanad hadis itu sampai kepada Nabi atau sampai kepada sahabat? Kalau sampai kepada sanadnya sampai kepada Nabi, itu namanya marfu'. Kalau sampai kepada sahabat, itu namanya maku. Kalau sampai kepada tabi'in, itu namanya makto. Mengenai soal kualitas paling tinggi di dalam Islam, ada yang dikatakan hadis sahih, hadis hasan, hadis doib, hadis maudu. Begitu ya. Jadi tidak usah menanyakan mengenai soal hadis lagi di sini. Kita bahas mengenai soal kesamaan aja. Kesamaan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran umat Muslim itu sama. Sama pengajarannya. Ketuhanan kami sama. Apakah Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Tuhan orang Kristen, bukan Tuhan alam semesta. Begitu. Silakan Pak Ugum. Jangan menanyakan hadis lagi ke kami. Tanyakan ke yang lain yang lebih menantang. Silakan. Baik, saya sih sekarang pengen belajar pernubuatan tentang Nabi Muhammad begitu. Karena setiap Nabi itu kan ada nubuat. Nah, di Muslim ada nggak Nabi yang menubuatkan untuk Nabi Muhammad gitu? Bang Kores, nanti Dewa tambahkan. Bang Kores tampilkan data seperti di Yesaya 29:12, di Ulangan 18:18. Silakan Bang Kores. Lanjut aja Bang Deo. Dewa nggak bisa menampilkan data. Dewa nggak bisa menampilkan data.
mengenai soal nubuatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya nggak apa-apa, dibacain aja, dibacain aja. Enggak, Bang Kores aja yang bisa menampilkan data. Kalian terangin. Nanti dewa ini. Nanti dewa Nubuatan Nabi tambahkan. Muhammad di mana? Yesaya 29 nomor 12, Ulangan 18. Ya saya 29:12, oke. Oh ya. Ya saya 29:12. Nah jadi tunggu. Mau muka gua keluar. Ah. Yesaya 29:12. Di sini dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah. Salah. Sebelumnya. Iya. Dan apabila kitab itu kita berikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, ini siapa lagi nih nabi yang dikasih kitab lalu disuruh baca nggak bisa baca. Kemudian yang 13-nya, dan Tuhannya telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah ini 12-13, Bang Dev aku bawain 13-nya ya. 12 ini untuk Nabi Muhammad SAW, 13-nya untuk bangsa Arab. Karena bangsa Arab pada masa Nabi itu menyembah berhala dia. Gitu. Terus sekarang yang Ulangan 18. Ini aja Yohanes 14 aja, Bang Kores. Yohanes 14, 16, 17. Oke, Yohanes 14 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu rohnya, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Iya. Itu. Baik. Itu pernyataannya Pak Ugum ya. Pengajaran Yesus selama Yesus itu dilahirkan ke dunia, pengajarannya hanya 3 tahun. 3 tahun di sini pengajarannya belum lengkap sama sekali, hanya 2%. Dan Nabi Muhammad SAW menuntaskan 98%-nya. Yesus mengajarkan ajaran kasih, Nabi Musa mengajarkan ajaran kasih, Nabi Daud mengajarkan ajaran kasih, tapi baginda Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan ajaran kasih, tetapi beliau mengajarkan ajaran kasih dan ajaran sayang. 2 kita poinnya di situ. Di dalam Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau misalkan ya, kita berpikir secara logika saja, secara nalar. Andaikan menurut orang-orang Kristen, roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, itu hal yang tidak mungkin. Kenapa dikatakan tidak mungkin? Roh Kudus tidak kelihatan. Kalau misalkan Tuhan mengutus malaikat untuk mengajarkan semua manusia, itu pun hal yang tidak mungkin. Malaikat tidak kelihatan, apalagi Tuhan mengutus Tuhan. Artinya, bagian Tuhan yang oknum nomor 3 itu yang dikatakan Roh Kudus mengajarkan, itu hal yang tidak mungkin. Maka dari itulah Allah mengutus yang namanya sama dengan kita, golongan dari kita. Siapa dia? Baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang manusia, supaya pengajarannya itu bisa dilihat, supaya pengajaran itu bisa dijadikan sebagai suri toladan. Begitu, Bang Gugum. Itu jelas ya. Di situ dijelaskan Yesus meminta roh kebenaran yang lain kepada Bapa, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah baginda Rasulullah SAW. Sementara pengajaran Yesus, hanya Yesus mengajar 3 tahun. 3 tahun ini dapat apa? Bahkan Dewa pernah kemarin mengatakan kepada Pak Gugum, ketika yang namanya seseorang bersekolah itu, SD aja 6 tahun loh Pak Gugum.
SD 6 tahun baru lulus. Ini 3 tahun. 3 tahun itu pecatan. Jadi belum sampai. Lihat baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad diutus ke dunia selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, sampai tingkat kesarjana lulus semua. Alhamdulillah, kami umat muslim, umatnya semua cerdas-cerdas. Begitu Pak Gum. Silakan. Aku nambahin sedikit ya. Jadi kalau kita bicara, oh itu Roh Kudus itu yang akan diturunkan gitu kan. Padahal sebelum Yesus naik ke surga, naik ke langit lah, itu sudah ada Roh Kudus. Kita lihat murid-muridnya itu disuruh sama Yesus mengusir setan, melakukan mukjizat. Itu dengan apa? Dengan Roh Kudus kan. Artinya Roh Kudus saat itu sudah ada menurut klaim dari Alkitab itu sendiri atau Bible itu sendiri. Begitu juga dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, itu atas apa? Atas bantuan para malaikat kok. Memang Allah berkenan. Ya, Allah yang memberikan mereka mukjizat-mukjizat. Jadi memang sudah ada. Jadi konyol sekali lah kalau dikatakan, oh Yesus naik ke atas supaya Roh Kudus bisa turun. Ini kan konyol. Memang sudah dibawa kok dia. Ya, artinya murid-murid sudah memiliki Roh Kudus saat itu. Kecuali teman-teman Kristen mau bilang, oh dulu belum ada. Sejak Yesus naik ke atas baru ada Roh Kudus. Loh, jadi yang selama ini mengikuti murid-muridnya orang-orang yang kepenuhan tuh kepenuhan apa? Apakah kepenuhan roh setan? Kan nggak mungkin. Ya kan banyak itu diceritakan. Orang-orang ini kepenuhan, ya, murid-murid kepenuhan, tokoh-tokoh tertentu kepenuhan, itu sudah ada kok. Jadi buat teman-teman Kristen, cobalah kalian pikir, masuk akalkah Roh Kudus itu yang disuruh turun lagi, sedangkan dia sudah ada di bawah. Jadi semoga bisa menggunakan akalnya. Oke, lanjut. Siap. Silakan Pak Gum. Kalau itu dinyatakan sebagai Roh Kudus, bagaimana dengan kisah para Rasul 7 nomor 5? Ah, lupa. Pak Gum nggak percaya ya? Lupa. Silakan Pak Gum. Lanjut. Pak Gum, silakan. Iya. Ya begini ya, pemahaman saya yang disimpan di mulutnya itu, makanya saya bertanya. Yang saya pahami itu beliau adalah Nabi Isa. Karena Nabi Isa juga sama dalam pewahyuan itu tidak ditulis, dia berkata, berucap kepada murid-muridnya. Itu yang saya pahami selama ini gitu. Dalam Yesaya itu. Nah, kalau masalah yang umi atau yang tidak bisa membaca, saya pikir itu dulunya satu bangsa yang tidak biasa baca itu. Terus kalau masalah Roh Kudus, memang betul. Itu juga masih misteri bagi saya. Sebut misteri apa? Saya tidak bisa menjabarkan karena ya memang saya akui Nabi Isa cuma 3 tahun jadi dalam masa pengajaran. Dan memang juga saya akui beliau hanya mempunyai 12 murid. Padahal kan satu Nasrani itu ada beribu-ribu orang. Makanya dalam perbuatan ini saya minta penjelasan yang konkret daripada pihak Muslim. Tadi sudah dijelaskan sama kami mengenai soal nubuatan Pak Gum. Sepertinya dari Pak Gugum sendiri tidak ada bantahan. Di dalam Yesaya 29 nomor 12 di situ dijelaskan. Terus di dalam betul. Saya sudah paham sekarang. Makanya saya sudah paham sekarang. Ternyata Umi di sini itu bukan bangsa tapi seseorang gitu kan Pak Dewa ya. Betul. Lanjut Pak Gum. Dan Roh Kudus ini bagaimana nih? Tolong sekali lagi diperjelas gitu. Roh Kudus di dalam Islam itu Rohul Kudus. Itu merujuk kepada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Perantaranya Rohul Kudus. Jadi orang-orang Kristen itu mengambil kata-kata Roh Kudus itu dari Islam, dari Muslim. Mereka tidak punya Roh Kudus. Bahkan mereka pun menuhankan Tuhan yang salah. Tuhan mereka sebenarnya itu bukan Allah Bapa, bukan Yesus, bukan juga Roh Kudus. Tetapi Tuhan mereka itu yang benar itu adalah Melkisedek. Itu Tuhan mereka.
Kalau kita mau membaca secara literasi gitu ya, yang namanya Tuhan tidak mungkin kalah dalam pergumulan. Lihat di dalam Kejadian. Di dalam Kejadian Tuhan itu kalah dalam pergumulan dengan Yakob. Ini kan gabrul. Tuhan seperti apa yang dikatakan seperti itu? Nah, terus Yesus yang mereka gadang-gadangkan sebagai Tuhan, ternyata Yesus sendiri di dalam Yohanes 5:30 dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Terus Tuhan mereka katanya siapa lagi? Roh Kudus. Roh Kudus yang namanya Tuhan itu bisa menjaga umatnya. Banyak oten yang mengatakan kalau misalkan membaca Bible harus punya Roh Kudus. Ternyata orang yang punya Roh Kudus, orang yang dibimbing sama Roh Kudus, dia mualaf. Nah, ini kan gabrul juga begitu. Bagum. Silakan Bagum. Iya sih, memang kontradiktif ya kalau masalah Roh Kudus tuh, termasuk saya gitu. Makanya saya pengen mendapatkan penjelasan secara rinci, karena multi tafsir gitu. Itu intinya, Bang Dewa. Kalau di dalam Kristen bukan multi tafsir, banyak tafsir dan tidak jelas juga pengajarannya. Karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu bisa dibilang itu adalah satu organisasi, di mana organisasi itu seperti bola salju yang makin membesar, dan akhirnya berubah menjadi agama. Padahal Allah tidak pernah menurunkan banyak agama. Tidak pernah. Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu Islam. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah SAW itu hanya satu agama, Muslim. Nggak ada. Apakah Bani Israel itu Muslim? Muslim, Bani Israel. Apakah Yesus itu Muslim? Muslim, Yesus juga. Semua para nabi itu Muslim. Lihatnya dari mana? Lihat aja berdasarkan dari ayat-ayat yang dijabarkan berdasarkan dari Bible. Yesus berdoa. Umat Muslim berdoa. Di dalam Yohanes 12 nomor 27. Sekarang, Yohanes 12 27 lagi. Lupa. Yesus bersujud. Terus umat Muslim bersujud. Yesus berpuasa, umat Muslim berpuasa. Yesus bersunat, kami bersunat. Betul tidak, Pak Gum? Betul, kami juga saat 3 waktu, tapi kami juga bersunat. Nah, seperti itu. Yesus berdoa sesuai di dalam Yohanes 12 nomor 27, sesuai di dalam Matius 26:39, di dalam Markus 11 nomor 24, di dalam Ibrani nomor 7. Itu jelas. Terus masalah penyaliban Yesus itu pun hoak. Itu pun tidak ada sama sekali penyaliban. Ya. Karena jelas kalau misalkan Bible itu berdasarkan dari yang namanya sejarah. Yang namanya sejarah pasti terjadi yang namanya kontradiksi. Sedangkan Al-Quran itu pewahyuan datang dari Allah langsung. Jadi tidak mungkin ada yang namanya kontradiksi. Nah, ketika Yesus berdoa, kami berdoa. Ketika Yesus bersujud, kami bersujud. Yesus berpuasa, kami berpuasa. Siapa yang menjalankan ajaran Yesus semuanya? Kami umat Muslim. Kami umat Muslim. Siapa pengikut Yesus itu? Kami pengikut Yesus. Kami pengikut Nabi Muhammad. Tetapi kami bukan hambanya Yesus. Kami bukan hambanya Nabi Muhammad. Kami adalah hambanya Allah. Begitu, Bung. Silakan, Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu hal yang perlu dipahami oleh teman-teman di luar Islam terkait dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah hak prerogatif milik Islam. Itu nggak ada di luar Islam. Roh Kudus di Islam itu merujuk kepada satu oknum, yaitu malaikat. Namanya Gabriel, gelarnya Roh Kudus. Sedangkan ketika berbicara mengenai Roh Kudus di Kristen, itu larinya kepada oknum yang dikatakan sebagai pribadi Tuhan. Nah, ini masalah besar. Kalau berbicara mengenai Yesaya 29 nomor 12 diarahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai oknum yang ummi, yang buta huruf, juga itu tidak salah. Kemudian didatangkan Rasulullah Muhammad SAW kepada kaum yang ummi, juga itu tidak salah. Karena Al-Quran yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim,
walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul, sebagai cahaya di tengah-tengah kaum yang ummi, kaum yang buta huruf. Nah, permasalahannya sekarang, apakah Rasulullah ini buta huruf dalam arti kata beliau tidak bisa baca Quran, beliau tidak bisa ejaan Arab? Tidak. Lalu buta huruf yang dimaksud ini apa? Buta huruf yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti apa itu Taurat, apa itu Mazmur, apa itu Injil. Beliau dan kaumnya jahiliyah tidak mengerti kitab-kitab para nabi. Ini yang perlu dipahami dulu. Kemudian ketika berbicara mengenai Roh Kudus, ya sama seperti yang disampaikan oleh Dinda Dewat barusan, Qul nazzalahu ruhul kudus. Ini merujuk kepada oknum. Oknum siapa? Malaikat yang mendapatkan gelar. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Jadi bukan merujuk kepada Tuhan dalam arti kata pribadi Tuhan, tidak. Sedangkan kalau kita melihat berbicara mengenai apa yang menjadi pernyataan waraka yang mengerti tentang kitab Injil, yang mana dia mengatakan ketika Rasulullah kemudian diceritakan, dia mengatakan itu adalah an-namus, dia adalah nomos atau nomo dalam bahasa Yunani. Nah, ini merujuk kepada siapa? An-namus atau nomo atau nomos dalam bahasa Yunani ini itu merujuk kepada malaikat yang datang mengajarkan kemudian hukum-hukum Taurat, ketetapan Tuhan melalui hukum Taurat kepada Nabi Musa. Contoh misalnya pernyataannya di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Kamu telah menerima hukum. Hukum di sini adalah nomos atau nomo yang disampaikan oleh para malaikat. Akan tetapi kamu semua tidak memenuhi. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti yang dimaksud nomos ini adalah hukum Tuhan yang dibawa kemudian oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah Gabriel atau Jibril. Nah, sekarang kita masuk dalam kajian apa yang saya sampaikan barusan. Berdasarkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, ya, jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan Roh Kudus adalah sosok malaikat. Sedangkan roh kebenaran ini adalah oknum manusia. Roh kebenaran adalah oknum manusia. Roh Kudus adalah oknum malaikat. Jadi itu ada pembeda yang sangat luar biasa yang perlu saudara pahami dengan baik. Roh Kudus adalah malaikat, roh kebenaran adalah manusia. Roh Kudus datang kemudian menghantarkan firman atau perkataan Tuhan kepada roh kebenaran. Jadi Roh Kudus menyampaikan kalam ilah kebenaran ini manusia. Yohanes 16 nomor 13 nomor 7 sampai nomor 15 itu uraiannya sangat jelas di situ. Ada roh kebenaran, ada nabi kebenaran, nabi yang membawa kemudian al-haq, ajaran dari al-haq yang disampaikan melalui perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus datang menyampaikan firman ke dalam lisannya. Sang roh kebenaran kemudian menyampaikan apa yang diterima dari Roh Kudus ini kepada seluruh umat manusia. Jadi cakupan dari pengajaran roh kebenaran wajib hukumnya kitab suci. Tidak boleh buku sembarangan yang dihasilkan dari saduran, dan dihasilkan dari terjemahan, yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Kenapa? Karena roh kebenaran menerima pemberitaan itu langsung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah malaikat Jibril yang datang kepada roh kebenaran yang adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum yang dibawa kemudian disebut Al-Qur'an. Cakupannya
semua perintah dan larangan termaktub di dalamnya. Sedangkan kalau dikatakan Yesus bahwa ketika Roh Kudus itu datang atau Roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala hukum-hukum, segala keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Coba, segala hukum-hukum. Segala hukum-hukum berarti hukum apa saja yang ada di atas muka bumi ini, itu diajarkan oleh Roh Kudus kepada Roh kebenaran. Yohanes 16 nomor 13, 14 dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran berbicara mengenai hukum waris lengkap, hukum tata negara lengkap, hukum militer lengkap, hukum ekonomi lengkap, hukum nikah lengkap, hukum apapun lengkap di Al-Quran. Nah, kita bandingkan dengan Bible. Hukum apa yang muncul di sana? Tak ada hukum di sana kecuali satu. Apa itu? Hukum kasih. Segala hukum-hukum, tapi kok cuman kasih? Apa itu? Tampar. Setelah ditampar, kasih lagi. Itu yang diajarkan, cuman satu hukum itu. Itu pun tidak nyampe. Materinya itu nggak nyampe. Karena kasih menurut Tuhan adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi segala hukum-hukum ini di mana tertulisnya? Hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Berarti Roh Kudusnya bekerja kepada Roh kebenaran yang adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita buktikan. Kalau saudara Gugum punya Bible sekarang ini, saya minta bagaimana hukumnya. Nabi Isa juga roh kebenaran, Pak Jumat. Semua nabi itu adalah roh kebenaran. Yang dimaksud roh kebenaran di sini adalah nabi yang membawa kebenaran. Sementara yang dimaksud roh jahat itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi roh kebenaran versus roh jahat. Kalau roh jahat ini adalah nabi palsu, roh kebenaran ini adalah nabi utusan pencipta langit dan bumi. Itu. Jadi untuk mengetahui di mana roh kebenaran ini bekerja di Islam atau di Kristen, mari kita tanya. Apa yang roh kebenaran ajarkan kepada orang-orang Kristen terkait dengan harta warisan? Silakan Anda tunjukkan ke saya tentang pembagian warisan, hukum warisan di dalam kekristenan. Berdasarkan apa yang tertuang di dalam pengajaran Bible, Perjanjian Baru. Karena perjanjian lama nggak mungkin, karena dia datangnya setelah perjanjian lama. Di perjanjian baru yang membahas tentang hukum-hukum pembagian warisan, itu tertulis di kitab perjanjian baru di bagian mananya? Saya tunggu, silakan. Maaf Bang Juma, saya tidak mempercayai kitab perjanjian baru. Yang saya pahami pembagian waris kami secara Nasrani adalah dibagi rata secara adil dalam keluarga, begitu aja. Dalilnya? Dalilnya Bang? Dalil? Ya, sesuai yang saya imani itu, saya dapat ilmu itu dari rabi saya. Jadi secara implisit ini memang saya juga belum mengetahui dalilnya di mana. Makanya saya bertanya gitu. Tapi Anda mengimani Yesus? Betul, sebagai seorang utusan. Oke. Sebagai seorang utusan, beliau menginformasikan akan datangnya roh kebenaran yang mengajarkan ilmu pembagian tentang warisan. Silakan Anda tunjukkan. Kalau Anda memiliki Roh Kudus yang diutus setelah Yesus terangkat ke langit, saya minta hukum waris seperti apa yang diajarkan oleh Roh Kudus yang datang setelah Yesus. Silakan. Ada? Yesus mengatakan segala hukum. Saya kasih bocoran kalau di Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatain falahunna thulutha ma tarak wa in
kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Jelas hukum pembagian warisan di dalam Al-Quranul Karim termaktub dengan sangat fasih validnya di dalam surah An-Nisa ayat 11. Ajaran Roh Kudus tentang hukum pewarisan. Jadi Yesus mengatakan ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam semua hukum-hukum. Nah, saya minta cuma satu. Saya belum minta hukum militer, saya belum minta hukum ekonomi, saya belum minta hukum syarat nikah, saya belum minta hukum syarat kemasyarakatan, ketatanegaraan, dan seterusnya. Baru satu hukum. Sementara Yesus mengatakan, roh kebenaran yang datang setelahku akan mengajarkan segala hukum-hukum. Semua hukum-hukum yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia akan diajarkan oleh roh kebenaran yang datang setelahku. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawai likulli wahidin minhum as-sudus. Jelas di dalam Al-Quran, yaitu anak-anakmu yang mendapat sebagai seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, bla 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 bla. Aturannya jelas. Kalau ternyata tidak ada ajaran tentang pembagian hukum waris kepada orang-orang Kristen, berarti Roh Kudusnya sasarannya bukan ke Kristen, tapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibantah atau ada yang mau menambahkan. Betul Pak Juma, jujur aja di kami itu tidak ada. Makanya sama. Tidak ada. Berarti Roh Kudusnya kemana arahnya Roh Kudus? Ya, kalau di agama Anda nggak ada. Iya, saya juga kurang paham. Makanya saya bertanya pada Bang Dewa sama Bang Juma. Karena selama ini jujur aja secara saya syariah hukum, kami di Nasri juga mengikuti ajaran Islam yang bersesuaian dengan keyakinan kami itu Pak. Masya Allah, Subhanallah. Kalau kita berbicara mengenai wanita mana aja yang bisa dinikahi, hukum nikah, itu semua lengkap di Al-Quran. Dan itu adalah ajaran dari Roh Kudus yang diterima dari Allah. Makanya di Islam itu ketika negara kita bubar, ya, maka Islam akan membentuk seketika tanpa hitungan bulan akan berdiri negara Islam. Kenapa? Asas hukum ketatanegaraan itu include dengan hukum-hukum yang Tuhan berikan melalui Al-Quran. Ketika negara ini bubar, maka Islam akan berdiri menjadi satu negara. Nah, coba kita lihat, kalau Roh Kudus itu ada di Kristen,
maka tentu kitabnya orang Kristen ini bisa menjadi panduan untuk membentuk satu negara. Tapi faktanya kagak. Sehebat apapun sebuah negara, mayoritas Kristen, gereja ada di mana-mana, presidennya Kristen, wakilnya Kristen, gubernurnya Kristen, semua menterinya Kristen, tidak akan mampu menjadikan Bible Perjanjian Baru sebagai asas ketatanegaraan. Sementara kunci ajaran benar setelah Yesus itu adalah Roh Kudus, di mana di data nomor 13 dari Yohanes 16, apa yang didengarkan itulah yang dia sampaikan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan yang didengar sampaikan. Inilah Al-Quran. Sekarang permasalahannya adalah kalau bukan Roh Kudus yang menyampaikan ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dari mana Rasulullah belajar sementara dia disuruh membaca aja kagak bisa? Iqra, baca. Apa katanya? Saya tidak mampu membaca. Kalau membaca aja nggak sanggup, kayak mana bisa menguraikan tentang hukum-hukum, hukum waris, hukum nikah, hukum jual beli, hukum pegadaian, hukum semua hukum. Bagaimana bisa sekomplit itu dia lakukan pengajarannya kalau yang membimbing dia itu bukan Roh Kudus? Lagi-lagi Ulangan 8 nomor 18 mengatakan, aku Tuhan akan menyimpan, menaruh firmanku di mulutnya, sehingga apa yang keluar dari mulut Nabi tersebut bukanlah ungkapan pribadinya, melainkan ungkapan Tuhan yang dia lontarkan. Tuhan menyimpan firman di mulutnya sehingga apa yang diucapkan semuanya kebenaran. Makanya sering kita mendengarkan, ini kan sudah dibahas Al-Quran 1400 tahun silam. Orang menemukan sidik jari, ini kan sudah ditemukan 400 tahun silam. Orang bercerita tentang cakupan laut, ini kan sudah dijelaskan Rasul dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Orang berbicara mengenai atmosfer, ini kan sudah dibahas dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Loh, kok bisa seorang Nabi Muhammad, bangsa yang ummi yang dipimpin, dia juga adalah bangsa yang buta huruf, dia juga adalah tokoh yang buta huruf, kok bisa mengalahkan semua ilmuwan? Bayangkan, ilmuwan yang ada hari ini kepalanya udah botak, belajar puluhan tahun, menggunakan alat yang canggih, mikroskop, komputer, scan dan seterusnya mereka gunakan. Rasulullah hanya duduk bertafakkur, berdiskusi dengan Allah. Seketika dia datang, Roh Kudusnya menjelaskan kepadanya, lisannya melontarkan kemudian tentang janin, tentang embrio dan seterusnya. Sementara di hari sekarang ini ilmuwan, profesor, SD, SMP, SMA, sarjana, S2, S3, S4, S5, S6 sampai giginya rontok semua, menemukan itu baru setelah 1400 tahun. Itu pun dalam metode yang sudah modern, cara yang modern, hidup yang serba wow, bisa menemukan itu. Rasulullah, kita bayangkan, jangan 1400 tahun silam, 1000 tahun yang lalu kayak mana Indonesia? 100 tahun yang lalu kayak mana Indonesia? 200 tahun kayak mana Indonesia? 300 tahun kayak mana Nusantara ini? 400 tahun kayak mana keadaan di Nusantara ini? Kayak mana? 500 tahun kayak mana keadaan di Nusantara ini? 600 tahun kayak mana ceritanya? 600 tahun yang lalu di Indonesia sebelum merdeka, kayak mana kehidupan masyarakatnya? Ini 1400 tahun jauh ke belakang. Ada sosok manusia yang mampu menguraikan sebuah pengetahuan yang diketahui kebenarannya nanti di pada masa modern, canggih, digital, baru ditemukan semua aspek kebenarannya. Semakin manusia itu menemukan kecanggihan, modernisasi, semakin manusia itu mendapatkan keilmuan yang luar biasa, mengungkap rahasia-rahasia alam, semakin terungkap isi Al-Quran. Jadi apa yang kita ragukan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Apa yang diragukan tentang Islam? Tak ada lagi. Komputer mengantar kita mengetahui, ya, laptop mengantar kita mengetahui, HP mengantar kita mengetahui.
aspek ilmu, iptek dan apapun itu semua terekam di dalam Al-Quran. Datangnya kapan? 1400 tahun silam. Siapa ilmuwan yang mengajarkan itu? Tak ada. Oh, mungkin modern yang sudah beradab lebih dulu. Peradaban Romawi mungkin, peradaban Yunani kali, peradaban Mesir kali, peradaban India kali. Rasulullah pernah kuliah di sana kali. Tak ada itu. Ketika kitab termaterai itu diberikan kepadanya, Iqra, dia mengatakan, saya tidak bisa membaca. Artinya, biarkanlah kemudian lisannya mengucapkan isi kitab termaterai itu, dan isi dari kitab termaterai itu memuat masa lalu, masa pada masanya, dan masa yang akan datang. Dan itulah yang tersimpan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita jangan memperbodoh diri, kita jangan egois terhadap diri kita. Kita pikirkan masa depan kita pikirkan akhirat kita pikirkan kehidupan setelah kebangkitan kita. Jangan ego di dalam berkeyakinan. Katakan salah yang salah, katakan benar yang hak. Jangan kemudian kita bingung, ragu terhadap kebenaran. Yang benar pasti benar, yang salah seperti apapun kekuatan untuk mendukungnya menjadi benar, tidak akan pernah bisa benar. Oleh karena itulah kemudian sekuat apapun tenaga yang ada di atas muka bumi ini menyatu untuk membenci Al-Quran, menyatu untuk membenci Rasulullah. Semakin Al-Quran dihujat, semakin Rasulullah dihujat, semakin Allah dihina, semakin jaya Islam itu. Saya kira demikian sahabat. Silakan disenggol. Kita bikin kopi dulu campur masako. Silakan. Mantap Bang Juma. 86 90 101. Gimana Pak Gugum? Apa yang mau dibahas lagi? Apa yang mau meragukan Pak Gugum mengenai soal Islam? Tanyakan saja kepada Bang Juma. Ya sudah sih, saya sih jujur aja ternyata pemahaman saya tentang Roh Kudus yang multitafsir itu salah. Bahwa roh kebenaran dan Roh Kudus itu ternyata berbeda ya. Yang saya pahami roh kebenaran dan Roh Kudus itu sama. Kirain hanya satu kepada Nabi saja gitu aja. Terus masalah syariat yang Bang Juma jelaskan itu, saya juga mengakui bahwa memang sempurna yang ada di sana itu. Makanya kami memang sebagai minoritas mengikuti ajaran dari Muslim. Itu aja sih intinya. Cuman satu lagi aja Bang Juma, saya tanya. Tadi saya diskus dengan orang Kristen. Lu tahu nggak Gum, katanya? Apa? Kenapa cicilan itu ada di Indonesia? Nggak tahu. Itu dasarkan dari Quran. Kenapa? Quran itu dicicil sampai kata Bang Dewa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nggak ke setiap orang itu. Saya bilang enggak begitu. Jawabannya apa ya? Saya nggak tahu. Nanti saya tanya sama Muslim. Begitu Pak. Masih. Cicilan motor Bang. Iya. Jadi gini Bung, ketika kita berbicara mengenai sebuah konsep, artinya kita berbicara mengenai hukum. Ketika kita berbicara mengenai hukum, berarti itu ada aspek manusia yang menjadi objek sasaran. Kita belum pernah melihat pada saat kita berjalan ada sekolah yang didirikan kemudian diperuntukkan untuk kambing. Kita tidak pernah kemudian melihat ada universitas di mana dosennya di sana itu sapi, siswa-siswanya, mahasiswanya di sana itu adalah kuda, gajah, kucing, dan yang menjual di kantin itu pararang atau biawak. Belum pernah kita melihat itu. Maksudnya apa ini? Tuhan mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang aku ciptakan ini, yaitu pemimpin, khalifah fil ard, di atas muka bumi. Aku tahu cakupan akalnya, aku tahu ion yang muncul di dalam hatinya, aku tahu sendi-sendinya, aku yang tahu. Kata Allah,
inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang paham tentang makhlukku. Maka ketika Adam dicipta oleh Allah, Adam diberi pengetahuan kemudian untuk menyebutkan satu persatu tanda kenamaan dari makhluk-makhluk yang lain. Lalu kemudian Tuhan memberikan aturan, makan yang ini, yang warna ini makan, warna itu makan, yang warna ini makan, yang sebesar ini makan, yang kecil-kecil kayak gini makan. Tapi satu ingat, yang ini nih jangan kamu makan. Artinya sesempurna-sempurnanya manusia, karena dia adalah makhluk yang butuh hukum dan aturan, ketetapan, ketentuan dari Tuhan, maka aspek akal yang menjadi takaran kemudian diberikan pengetahuan oleh Allah berdasarkan kesanggupan manusia. Orang yang hidup di zaman batu, paling cerdasnya mereka tidak ngerti apa itu golok. Orang yang hidup di zaman prasejarah, paling pintarnya mereka tidak ngerti apa itu alat pemotong kuku. Gak ngerti dia. Padahal itu adalah hal sepele bagi kita di zaman ini. Makanya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur. Kenapa? Karena kata per kata di dalam Al-Quran itu isinya adalah cakupan alam semesta. Maka alam semesta yang penuh dengan berbagai macam warna, berbagai macam rasa, berbagai macam takaran, ukuran, itu tidak bisa kemudian masuk seketika ke dalam kepala manusia. Apatah lagi yang terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah dan hukum-hukum yang berhubungan dengan alam semesta. Maka Allah menakar pengetahuan manusia step by step. Al-Quran menerangkan itu, bahwa dalam surah Al-Isra misalnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Al-Quran diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur. Itu bukan tak ada alasannya. Itu bukan tak ada alasannya. Adam alaihissalam tidak diberikan kemudian kitab suci, hanya diberikan aturan main secuil. Tapi Adam alaihissalam lalai di dalam menjalankan aturan Tuhan yang secuil itu. Wa Qur'an faraknahu litaqra' 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran diwahyukan berangsur-angsur. Apa tujuannya? Litaqra'a 'alan nas, agar engkau membacakannya, mengajarkannya, menjelaskannya 'alan nasi, kepada keberadaan manusia. Apa kata Allah? Makthi wa nazzalnahu tanzila, perlahan-lahan, dan kami wahyukan secara bertahap-tahap. Kita bisa membayangkan kalau Adam alaihissalam dikatakan begini, Adam, kamu jangan makan ini, kamu jangan makan ini. Nah, yang ini juga jangan kau makan. Terus yang sana tuh tidak boleh kau sentuh, ya. Yang ini jangan kau dudukin, yang itu jangan kau sandari. Nah, ini jangan kau lihat. Kalau yang itu jangan kau dengarkan. Yang ini jangan kau sentuh. Yang ini jangan kau makan. Yang ini jangan kau minum. Warna ini jangan kau pegang. Warna ini jangan kau padukan dengan warna ini. Yang tinggi segini dengan yang tingginya segini jangan kau sandingkan. Kalau Adam menerima aturan sebaik itu, padahal dia adalah makhluk yang dicipta dengan tangan Tuhan sendiri, maka pecahlah kepalanya Adam alaihissalam. Ini dunia bung digenggam oleh Al-Quran. Pengetahuan apa di atas muka bumi ini yang tidak digenggam oleh Al-Quranul Karim? Pengetahuan sampai kemana manusia ini sekarang? Udah sampai ke langit? Udah sampai kemana? Setinggi apa manusia? Semuanya digenggam dalam Al-Quran. Karena itulah Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur. Karena kaidah yang ada di dalamnya, hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah hukum-hukum yang sempurna seapik mungkin. Wa Quran faraknahu litaqra'a 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa nazzalnahu tanzila. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru baca ayatnya. Jadi yang jelas tujuan daripada berangsur-angsurnya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, salah satu hikmahnya itu tadi. Coba kalau kita melihat antara perbandingan pendeta dengan ustadz, atau terlalu jauh.
pendeta dengan apologet atau terlalu jauh? Sinyalnya merah kah? Suara hilang Bang Juma. Sinyalnya kan Pak. Ya. Bang Juma, sinyalnya merah, sinyalnya hilang. Iwan Pila, ada nggak yang bisa ngirimin tower ke Bang Juma? Kalau ada, tolong kirimin tower dong ke sana. OTW tower. Mantap, Bang Zuma. Baik. Sedikit Dewa teruskan mengenai pernyataan Ji Cicil itu ya. Tahu nggak, kalau misalkan umat muslim itu